Jangan kaget ya, kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana. Karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo. Tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain gak ada harganya. Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidung. Tidak ada posisi tawar atau bargaining. Ya. Tidak ketua umum Golkar yang merupakan koalisi terbesar. Tidak juga ketua umum PAN. Apalagi ketua umum partai yang lain yang memang dari awal tidak ikut dalam KIM. Dan tadi mungkin balik lagi ke yang wacana pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo ini mungkin dilihatnya akan bergabung Pak Mbak atau mungkin pembahasannya lebih lanjut. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan insya Allah ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ kita tunggu saja. Mbak Puan, ada informasi kalau ada salah satu anggota keluarga Bung Karno yang bertemu dengan Prabowo, ditemui oleh Pak Prabowo. Dan infonya orang tersebut akan ada salah satu anggota keluarga dari Bung Karno ini yang akan menjadi menteri juga di kabinet Prabowo Gibran. Mungkin apa ada info Bu itu siapa dan apa betul itu info? Terkait rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega di mana ya Mbak Puan? Ya nanti kalau pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Itu kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan ya Mbak ya, ini Insya benar ya? Allah. Ya. Mbak, kalau ada pembahasan juga nanti di kabinetnya seperti apa atau itu masih terlalu jauh atau gimana Mbak? Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Saya perlu mengambil tema ini ya. Kelihatannya nanti tidak ada oposisi lagi dalam pemerintahan Prabowo titik-titik. Saya tidak memasukkan Prabowo Gibran tapi Prabowo titik-titik. Karena kenapa? Karena kelihatan Megawati pun akan masuk kolam juga. Tidak ada yang namanya oposisi. Alasannya kenapa? Pertama, Megawati biasa berkuasa dan berkuasa itu enak selama 10 tahun terakhir ini hampir ya. Yang kedua, menjadi oposisi itu tidak enak. Paling tidak dia rasakan 10 tahun zaman SBY dan beberapa bulan pada era pemerintahan Jokowi, separuh oposisi. Dan yang ketiga alasannya adalah komunikasi hubungan antara Mega dan Prabowo itu nggak ada masalah. Masalahnya karena di Mulyono. Masalahnya ada di Gibran. Tetapi merecovery hubungan antara Prabowo dan Megawati itu jauh lebih mudah dibandingkan merecovery hubungan antara Megawati dan Jokowi. Padahal pengamat semacam Faisal Assegaf misalnya mengatakan yang namanya Prabowo yang namanya Megawati dan Jokowi itu sama aja katanya, ya, sama aja sesungguhnya. Jadi tidak ada bedanya. Nah, kalau Megawati sama Jokowi saja dianggap podo wae, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka saudara sekalian jangan kaget ya. Kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana. Karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo. Tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain gak ada harganya. Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidung. Tidak ada posisi tawar atau bargaining. Ya. Tidak ketua umum Golkar yang merupakan koalisi terbesar, tidak juga ketua umum PAN, apalagi ketua umum partai yang lain yang memang dari awal tidak ikut dalam KIM. Jadi di KIM itu selain Gerindra, kemudian ada juga Partai Golkar, ada juga Partai Amanat Nasional. Partai apa lagi ya?
yang ikut Partai Demokrat. Jadi tidak juga Demokrat. Jadi yang punya harga itu adalah justru partai yang tidak ikut berjuang. Tapi bukan juga ketua umum partai PKB, tidak juga presiden PKS. Bagaimana dengan Nasdem? Prabowo nggak mau kalau wakil presidennya Surya Paloh. Bisa Surya Paloh yang mengatur dia. Karena itu Puan Maharani menjadi pilihan yang masuk akal, ya, di mana ambil PDIP, ambil Puan Maharani juga. Dan Puan Maharani bukan sosok yang dalam tanda kutip quote unquote berbahaya bagi Prabowo Subianto. Gibran juga tidak berbahaya, cuman masalahnya Gibran menjadi liability bagi pemerintahan Prabowo nantinya. Karena penolakan terhadap Gibran akan senantiasa terus-menerus terjadi dan itu tidak efektif, ya. Tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan. So, Prabowo, Puan Maharani. Kok bisa begitu? Oke, sebelum kok bisa begitu, kita membacakan dulu satu artikel dari seorang pengamat, ya, yang saya lihat di demokrasi.id. Sekedar guidance, nanti kita bacakan dan kemudian kita lanjutkan analisis kita. Oke, bersatunya Megawati. Saya baca seperti baca puisi, ya. Bersatunya Megawati Prabowo singkirkan Joko Mulyono Widodo. Oleh Karyudi Sutaja Putra, analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia atau KSI. Setelah saling berkirim salam hormat, Megawati Soekarno Putri akhirnya dijadwalkan bertemu Prabowo Subianto sebelum Presiden RI terpilih itu dilantik pada 20 Oktober nanti. Presiden Jokowi pun terancam tersingkir dari lingkaran kekuasaan Prabowo, bahkan panggung politik nasional. Ihwal pertemuan Ketua Umum PD Perjuangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu bukan sesuatu yang muskil, mengingat komunikasi keduanya selama ini berjalan lancar dan cair. Apalagi Prabowo pernah menjadi calon wakil presidennya Megawati saat Presiden kelima RI itu maju sebagai capres pada pemilu 2009. Keduanya juga saling membutuhkan. Prabowo merupakan penguasa eksekutif setelah memenangi Pilpres 2024. Megawati merupakan penguasa legislatif setelah partainya memenangi pemilu 2024, bahkan hat-trick atau menang 3 kali berturut-turut sejak pemilu 2014. Jika keduanya bersatu, maka akan terjadi simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Bahkan akan menjadi kekuatan yang dahsyat ketika penguasa eksekutif bersatu dengan penguasa legislatif. Demi stabilitas pemerintahannya, Prabowo membutuhkan dukungan PDIP di parlemen. Sebaliknya, demi partainya bisa tetap besar, Megawati membutuhkan kursi menteri di kabinet. Jika PDIP bergabung dengan Prabowo, nyaris dipastikan partai banteng itu akan mendapat kursi di kabinet Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Ada ungkapan yang mungkin menginspirasi Megawati. If you cannot beat them, join them. Jika Anda tidak bisa memukul mereka, bekerja samalah dengan mereka. Di sisi lain, Prabowo mulai membuat garis demarkasi dengan Jokowi. Why? Mengapa? Pertama, karena bekas Komandan Jenderal Kopassus itu tak ingin ada matahari kembar di pemerintahannya. Seperti diingatkan Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidatonya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam acara hari ulang tahun HUT ke-23 partainya tanggal 9 September kemarin. Kedua, Jokowi kini kondisinya sudah bak bebek lumpuh atau lame duck, apalagi setelah lengser pada 20 Oktober nanti. Maklum, Jokowi tidak punya partai politik, ya. Kemudian Jokowi sendiri pada saat pidato di Kongres Partai Nasdem baru-baru ini sudah merasa ditinggalkan oleh sekutu-sekutunya. Ia merasa sudah lumpuh, ya. Ihwal Prabowo mulai membuat garis demarkasi dengan Jokowi terlihat dari tindakannya memerintahkan Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sudah disepakati Badan Legislasi DPR dan tinggal mengesahkannya di rapat paripurna. Ya. Oke.
Prabowo lebih memilih melaksanakan putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 yang membuat parpol leluasa mengusung calon kepala daerah dan menutup peluang Kaisang Pangarep putra bungsu Jokowi yang belum berusia 30 tahun maju sebagai calon gubernur / wakil gubernur. Implikasinya, jika Megawati bersatu dengan Prabowo, maka Jokowi pun akan tersingkir. Bukan hanya tersingkir dari lingkaran kekuasaan Prabowo, tapi juga dari panggung politik nasional. Kecuali jika nanti Jokowi bergabung atau membuat parpol sendiri. Politik khianat. Luar biasa ya. Apakah Prabowo tidak akan balas budi kepada Jokowi yang telah mendukungnya di Pilpres 2024 hingga menang? Balas budi sudah dilakukan Prabowo dengan menggait putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Apalagi ada adagium di dunia politik, yakni tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Jokowi yang punya nama kecil Mulyono pun bisa tertimpa karma politik. Ya ini dikhianati Prabowo sebagaimana bekas Gubernur DKI Jakarta dan bekas Wali Kota Surakarta Jawa Tengah itu mengkhianati mentor politiknya sendiri, Megawati. Selain kursi menteri dalam konteks ini, Megawati membutuhkan Prabowo untuk melancarkan aksi balas dendam politik atau serangan balik kepada Jokowi. Megawati bisa meminjam tangan Prabowo atau keduanya bersatu untuk menyingkirkan Jokowi. Sebagai presiden, Prabowo bisa memperalat Polri, Kejaksaan Agung, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menggebuk Jokowi dan keluarganya. Bisa dimulai dari dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi Kaisang Pangarep atau Bobi Nasution, menantu Jokowi yang menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara dan kini maju sebagai cagup Sumut di Pilkada 2024. Politik khianat ala Brutus terhadap Julius Caesar di Romawi memang tidak asing lagi di Nusantara atau Indonesia ya. Bahkan sudah berlangsung sejak zaman Singosari tahun 1222 usai Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel demi menguasai tahta dan permaisurinya Ken Dedes dengan keris Empu Gandring dan kemudian mendirikan kerajaan Singosari di Jawa Timur. Politik khianat pun berlanjut hingga kini. Soeharto mengkhianati Soekarno dengan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soeharto dikhianati B.J. Habibie, Harmoko, Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita dan sebagainya yang merupakan orang-orang dekatnya sehingga Pak Harto lengser dari kursi Presiden RI pada 21 Mei 1998. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengkhianati Megawati dengan maju sebagai capres dalam sidang umum MPR tahun 1999 dan terpilih. Padahal partainya Megawati PDIP merupakan pemenang pemilu 1999. Sebaliknya, Megawati pun mengkhianati Gus Dur dengan mau menjadi Presiden RI pada sidang istimewa MPR tahun 2021. Megawati kemudian dikhianati SBY. SBY dikhianati Jokowi dengan membiarkan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko berupaya membela Partai Demokrat meskipun tak berhasil. Jokowi pun mengkhianati Megawati dengan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 melawan capres-capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo Mahfud MD. Akankah Prabowo mengkhianati Jokowi? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Sekali lagi, akankah Prabowo mengkhianati Jokowi? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Ya, itu tulisan yang dibuat oleh Karyudi Sutajah Putra ya. Dan saya memerlukan tulisan ini sebagai background untuk menyatakan bahwa skenario lanjutnya adalah Gibran dimakzulkan, kemudian Puan Maharani menjadi wakil presiden. Bisa terjadi. Saya sudah jelaskan pada video terdahulu, sobat era sekalian. Kasus yang mendera Gibran Rakabuming itu ada 3. Dan itu subject to impeachment, impeachable. 1. Soal akun Fufu Fafa. Apa yang ditweet oleh akun Fufu Fafa itu sama sekali merupakan perbuatan tercelah. Ya, selain menghina orang dengan kata-kata yang kasar, homo dan lain sebagainya, juga sesuatu yang membuat sebuah konten yang atau komentar yang tidak elok, seksis, bicara tentang
ya istilahnya bagian-bagian perempuan yang tidak layak diomongkan, ya. Artis Syahrini kena, Cinta Laura kena, kemudian Nadia Mulya juga kena. Oke. Dan ini soal yang serius, ya. Tapi kan ini dilakukan sebelum jadi presiden, ya nggak ada masalah. Tetapi prosesnya akan menjadi proses impeachment karena presiden dan atau wakil presiden tidak bisa diproses dengan proses hukum biasa. Sama seperti saya katakan Budiono yang mau dicoba untuk di-impeach tetapi akhirnya gagal. Padahal kasus Senturi itu ketika dia jadi gubernur Bank Indonesia. Satu. Yang dua adalah omongan Rocky Gerung. Kalau Gibran Rakabuming menerima setoran setiap Sabtu dari menteri-menteri yang berkunjung ke Solo. Kalau ini bisa dibuktikan, DPR sekali lagi ya melalui hak angketnya ya, inquiry right dari DPR, maka subject to impeachment berdasarkan ketentuan bahwa wakil presiden sudah melakukan tindak pidana korupsi. Karena kalau tadi perbuatan tercela ini adalah melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Nah, yang ketiga bisa juga diincar dari ijazahnya. Yang kalau dioprak-aprek bisa jadi kemudian ada ketidakjelasan ijazah SMA-nya. Padahal kita tahu syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden minimum berijazah setara SMA. Nah, yang jadi masalah adalah kita belum jelas SMA Gibran di mana, apakah University Bradford itu setara SMA atau S1, apakah Melbourne University itu adalah SMA atau S1 dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi sebuah keputusan politik DPR asal DPR mau memang menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka. Maka kalau seandainya Gibran dijatuhkan, maka tidak ada lagi kekuasaan politik Jokowi. Jokowi akan hilang dari panggung nasional sebagaimana dikatakan Karyudi tadi. Dan ketika Gibran di-impeach, maka siapa tokoh yang akan dimajukan oleh Prabowo Subianto sebagai wakil presiden? Maka kriterianya menurut saya adalah satu, dia mestilah tokoh yang bisa dikendalikan, tetapi dia memiliki gerbong yang lumayan bisa diperhitungkan. Siapa lagi kalau bukan Puan Maharani? Puan Maharani barangkali sudah merasa sangat berterima kasih kalau dia bisa menduduki kursi wakil presiden, dan untuk berkompetisi pun Prabowo barangkali santai saja melawan Puan Maharani kalau seandainya Prabowo atau Puan menginginkan menjadi pesaing Prabowo Subianto. Tapi yang saya bayangkan tidak. Dia akan tetap berada di sana menjadi wakil presidennya Prabowo. Sehingga yang terjadi adalah nanti Prabowo Puan akan maju di 2029. Prabowo nyaman, ya. Kemudian Puan dan PDIP juga nyaman, termasuk Megawati. Itu yang saya bisa lihat. Ya, mungkin salah, tidak apa-apa juga namanya analisis kan. Lain kalau yang dijadikan wakil presiden Anies, wah itu bahaya bisa bagi Prabowo ya. Mungkin Prabowo akan berpikir ini bisa lebih besar dari saya. Tapi Puan bisa di-marking. Jadi saudara sekalian, ini yang saya katakan politik itu ya the art of possibilities, ya, seni berbagai kemungkinan.